wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga pada pagi hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kalian bisa menerima dan mengikuti proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi tentang suhu dan kalor, di mana indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang akan dipelajari pada pagi hari ini ada 2 IPK yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah memahami pengertian kalor. Yang kedua adalah menentukan besarnya kalor yang diterima dan kalor yang dilepaskan oleh suatu benda. Nah, materi yang pertama yaitu mengenai pengertian kalor. Kalor adalah perpindahan bentuk energi dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Apabila benda menerima kalor, maka akan ada 2 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, benda tersebut akan naik suhunya dan berubah wujud. Dan apabila benda melepaskan kalor, maka ada 2 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, benda bisa turun suhunya, dan yang kedua, benda bisa mengalami perubahan wujud. Jadi, kalor bisa mengubah bentuk atau wujud suatu benda. Contoh di dalam kehidupan sehari-hari mengenai perpindahan bentuk energi yaitu pada es batu yang disimpan pada suatu ruangan. Lama-kelamaan es batu yang disimpan pada ruangan lama-kelamaan akan mencair karena di situ terdapat perpindahan energi. Es batu karena suhunya rendah akan menerima kalor. Kalor ini berasal dari suhu pada ruangan tersebut. Nah, suhu lingkungan atau suhu pada ruangan tersebut melepaskan kalor dan es batu menerima kalor, sehingga es batu naik suhunya dan berubah bentuk menjadi zat cair kembali. Seperti itu contoh di dalam kehidupan sehari-hari mengenai perpindahan bentuk energi. Nah, berapakah besar energi yang dibutuhkan dan dilepaskan oleh suatu benda itu tergantung dari massa benda dan jenis zat cair suatu benda. Nah, besarnya kalor yang dilepaskan atau dibutuhkan oleh suatu benda ya bisa dirumuskan dalam bentuk persamaan, yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q itu adalah banyaknya kalor yang dilepaskan atau diterima. Lalu M adalah massa benda. Lalu C adalah kalor jenis benda dan delta T adalah perubahan suhu. Delta T itu bisa diperoleh dari T2 dikurang dengan T1. T2 adalah suhu akhir dan T1 adalah suhu awal. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk menentukan besarnya kalor yang dibutuhkan atau dilepaskan oleh suatu benda bisa dirumuskan dengan suatu persamaan, yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Lalu, bagaimanakah contoh dari kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan banyaknya kalor yang dibutuhkan atau dilepaskan oleh suatu benda? Yaitu, contohnya adalah berapakah kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan air sebanyak 2 kg dari suhu 23 derajat Celcius sampai dengan 100 derajat Celcius apabila diketahui kalor jenis air adalah 1000 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, untuk mengetahui jawaban dari soal ini, kalian harus menyimak baik-baik pembahasannya.
Baiklah, kita akan membahas soal mengenai berapakah kalori yang dibutuhkan untuk memanaskan air sebanyak 2 kg dari suhu 23 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius apabila diketahui kalor jenis air adalah 1000 joule per kilogram derajat Celcius. Jadi dari soal kita bisa mengetahui bahwa massa air yaitu simbolnya M adalah 2 kg. Lalu suhu awalnya adalah T1 sebanyak 23 derajat Celcius. Lalu suhu akhirnya yaitu T2 sebanyak 100 derajat Celcius. Lalu kalor jenis air yaitu 1000 joule per kilogram derajat Celcius. Lalu selanjutnya kita harus mengetahui apa yang ditanyakan atau apa yang ingin dicari. Ternyata di dalam soal pertanyaannya adalah berapakah kalor yang dibutuhkan, maka artinya yang mau dicari adalah kalor yang dibutuhkan. Nah, simbol dari kalor yang dibutuhkan adalah Q. Karena yang mau ditanyakan adalah Q-nya, maka rumus yang digunakan adalah M kali C kali delta T. M-nya adalah 2, C-nya adalah 1000, delta T-nya itu adalah T2 dikurang dengan T1. 2 dikali 1000 menghasilkan 2000. Lalu T2 dikurang T1 yakni 100 dikurang 23 menghasilkan 77. 77 dikali dengan 2000 menghasilkan 154.000. Demikian materi pada pagi hari ini, yaitu tentang pengertian kalor dan menghitung banyaknya kalor yang dibutuhkan atau dilepaskan oleh benda. Sampai ketemu minggu depan. Silakan belajar mandiri dari rumah. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan didiskusikan di dalam grup WA. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.